itu adalah saat yang paling menakutkan dalam hidup saya, Mbak. Aduh, Mbak. Aduh, Mbak, saya kebayang, Mbak. Saya masih trauma sampai sekarang, Mbak. Bahkan kalau lewat pemakaman itu, saya tidak berani lagi, Mbak. Aduh, Mbak. Mbak, tapi kamu kenapa pada saat itu tuh gak kabur aja? Saya terpaksa, Mbak. Saya takut ibu saya kenapa-kenapa. Makanya saya memberanikan diri untuk mengambil kain kafan itu, Mbak. Kamu tetap melakukannya. Aduh, Mbak. Aku tuh gak bisa kebayang kamu tuh gimana perasaannya saat itu. Iya, Mbak. Saya cuma bisa mohon ampun kepada Allah, Mbak, untuk mengurangi semua dosa dalam hidup saya. Ya Allah, tolong maafkan hambamu ini. Aku gak bermaksud melakukan perbuatan musyrik itu. Cepet gali kuburan itu, atau kamu mau? Kamu gak akan ketemu sama ibu kamu selamanya. Aku benar-benar terpaksa mengambil kain kafan itu. Maafkan aku ya Allah. Tolong ketuk hati Pak D dan Bude agar mereka tobat dan tidak melakukan perbuatan musyrik itu lagi ya Allah. Kok lampunya kedap-kedip ya? Apa mau mati ya? Ade? Bude? Ade, mau foto di situ? Ade, Ningsih, cepetan ke sini. iya Bude, sebentar ya. Kemana Pak De? Dapur kali ya? Bude? Ade? Ade? Bude? Bude? Bude, Ngapain kamu malam-malam di dapur? tadi aku dengar suara dari arah sini, makanya aku kesini Bude. Kayaknya
jenazah yang kain kafannya aku ambil teror aku deh Bude. Alah, gak usah menghayal deh kamu. Aku nggak menghayal Bude. Beneran aku dengar suaranya dari sini. Udah deh Bude. Mending Bude sama Pak De udahin tentang pesugihannya itu. Percuma Bude. Kalau kalian kaya raya tapi hidupnya nggak berkah. Gak usah sok-sokan nasihatin saya ya. Saya paling gak suka. Kamu itu masih bocah, ingusan. Jadi gak usah ikut campur urusan orang tua. Ngerti? Ini ono apa tuh iki, ha? Ini Ningsih kenapa nangis, Bu? Dia tuh udah berani banget, Mas. Nasihatin aku. Makanya aku tampar. Ya ampun. Bu, aku ini paham kamu gak suka dinasehatin. Tapi Bu, ya gak perlu sekasar itu sama Ningsih tuh. Ningsih ini keponakan kita. Bagaimanapun ibunya dia itu saudara kandungku. Saudara? Iya, saudara. Saudara yang cuma bisanya ngutang dan nusain kita. Ingat ya, duit nggak kenal saudara. Jadi saya minta sama kamu, kamu kerja yang bener, biar hutang ibu kamu cepat lunas. Gak usah sok-sok nasihatin saya deh. Sabar, ya. Saya sabar. Mungkin Bude ini lagi banyak pikiran, makanya dia semarah itu sama kamu. Ya. Bude marah sama aku gara-gara aku suruh dia untuk berhenti pesugihan, Pak De. Aku nggak mau kalian terus melakukan perbuatan musyrik seperti itu. Pak De tahu, Pak De paham niat baik kamu, Ningsih. Tapi ya mau gimana lagi, itu satu-satunya cara supaya dagangan kami ini laris. Kita masuk kamar sana. Ternyata jimat yang diambil semalam lebih manjur karena pelanggan warung makin bertambah. Tapi saat itu saya malah nggak merasa capek harus melayani banyak pelanggan. Soalnya saya lebih khawatir memikirkan Bude dan Pak De saya yang semakin terbuai dalam kemusyrikan. Ini pesanannya ya, Bu. Ya, makasih ya, Mbak. Sama-sama. Selamat menikmati, Bu, Bapak. Bu, saya soto satu ya? Oh ya, silakan. Biasa sotonya, Bu. Mari Pak, silakan. Sotonya makin enak aja Bu Lastri. Rahasianya apa ya? Biasa aja kok, Pak. Mungkin karena saya beli dagingnya itu yang berkualitas bagus, dibikin kuahnya itu jadi kaldu daging. Itu yang bikin masakan paling enak. Oh, itu rahasianya. Centongnya kok pakai kain ya, Pak? Entah kenapa saat itu saya merasa resah banget, Mbak. Oh ini. Ini biar enggak panas aja sih, Bu. Soalnya kan ini bersih semua nih. Kalau misalkan saya nggak pakai kain, saya susah ngambil kuahnya. Tapi kalau misalkan Ibu nggak percaya, bisa dicoba di rumah loh. Ya, Bu ya. Wah, saya jadi dapat ilmu baru nih. Nanti saya coba deh. Silakan. Saya nggak menyangka mereka bisa setenang itu berbohong, Mbak. Mas, ini di online ada pesanan 3 bungkus. Mas langsung buat ya. Bu, kamu bikinin kuah racikan dulu ya. Ini habis nih stoknya. Aku ke dapur dulu sebentar. Oh, ya. Mereka kayak nggak ada rasa takut sama sekali, Mbak.
Padahal saya pernah lihat langsung karmanya. Bude saya kesiram kuah soto, Mbak. Bude kenapa Bude? Bude, duduk dulu. Panas ya? Aduh panas banget. Ambilin obatnya, ambilin apa gitu. Iya. Saya yakin, Mbak, itu teguran dari Allah. Tapi Pak D sama Bude saya tetap melakukan kemusyrikan itu, Mbak. Saya heran, Mbak. Mbak, saya juga nggak paham. Tapi maaf ya Mbak, saya penasaran Mbak. Kamu kok masih berbuat baik sama mereka sih Mbak? Maaf ya Mbak, mereka tuh jahat loh sama kamu. Terutama bude kamu. Kok bisa-bisanya Mbak malah memikirkan mengenai keselamatannya mereka? Walaupun Bude suka kasar sama saya, mereka tetap saudara yang saya sayangi dan hormati, Mbak. Pak D saya juga baik dari dulu, selalu membantu ketika keluarga saya kesusahan. Saya tidak mau mereka celaka, Mbak. Ya Mbak, saya jadi paham sekarang. Di satu sisi, mereka jahat dan kasar sama kamu. Tapi di sisi lain, mereka adalah keluarga. Adik kamu juga banyak berjasa untuk kamu. Aduh Mbak, situasinya pelik banget Mbak. Akhirnya apa yang kamu lakukan? Jadi malam itu saya berusaha untuk memberhentikan perbuatan kemusyrikan mereka, Mbak. Terus Mbak, bagaimana caranya Mbak? Ningsi, ada titip kompor sebentar, ya. Aku cari dulu. Ini jangan kamu sentuh-sentuh. Ya. Ningsi, Iya Bude. mau kemana kamu malam-malam begini? Aku mau buang sampah Bude. Buang sampah? Jangan bohong. Apa yang kamu sembunyiin itu? Sampah Bude. Apa ini? Mau dibawa kemana kan? Sini Bude. Aku nggak bakalan kembaliin centong ini. Bude dan Pade harus berhenti melakukan pesugihan. Oh, udah berani kamu yang melawan saya ya? Hah? Ingat ya Nancy, kalau bukan saya yang melakukan pesugihan untuk kekayaan, saya dan Pak Ade kamu gak akan mungkin bisa ngebantu ibu kamu. Seharusnya kamu itu berterima kasih sama saya. Karena suami saya selalu membantu kamu. Membantu ibu kamu yang selalu merepotkan terus-terusan. Kenapa nggak sekalian aja ya? Saya sumpahin ibu kamu biar cepat mati. Bude boleh berlaku kasar sama aku. Bude boleh hina aku, memaki aku sepuas Bude. Tapi jangan pernah hina ibu aku. Aku gak akan maafin Bude.
selingkuh. Iki budemu. Hah? Kamu lihat sendiri kan, Mas? Keponakan kamu udah mulai kurang ajar sama istri kamu. Dia berani nampar saya. Aku nggak masalah. Bude memperlakukan aku kasar, tapi aku nggak terima. Kalau Bude menghina ibuku, Pak De. Aku nggak menghina ibunya, Mas. Aku cuma minta balikin centongnya. Itu aja. Tapi dia kurang ajar sama aku. Ningsih, mau kamu bawa kemana itu centong? Pak D udah larang kamu tadi. Kamu berani ngelawan Pak D sekarang? Oke, Pak De. Kalau Pak De nggak suka sama perbuatanku, aku mau pulang kampung. Daripada aku harus membantu pesugihan kalian. Aku nggak mau kena dosa karena aku tahu perbuatan musyrik kalian, tapi aku malah diam saja melihat kalian melakukan perbuatan musyrik itu. Wes. Kalau kamu memang maunya kayak gitu, Wes. Mungkin memang lebih baik kalau kamu pulang nih. Oh, nggak bisa begitu dong, Mas. Ningsih harus tetap kerja di warung kita. Hutang ibunya tuh masih belum lunas, Mas. Tenang aja, Bude. Aku bakal melunasi hutang-hutang dari ibuku. Dengan cara yang halal. Cih, halal? Mau halal kek, mau haram kek? Emangnya kamu sanggup? Hutang ibu kamu itu besar, Ningsih. Kamu nggak akan sanggup untuk membayarnya. Wes. Ningsih, kamu itu udah ndak punya pilihan dong, ya. Selain kerja di warung soto ini sampai hutang ibu kamu lunas. Setelah itu selesai kamu boleh pergi, ya. Awalnya saya berpikir Pak D bisa memahami dan melindungi saya, Mbak. Tapi ternyata Pak D terhasut sama Bude. Kok bisa sih? Jadi Pak Ade terhasut sama Bude kamu, apa yang dilakukan, Mbak? Iya, Mbak. Lebih dari itu, Mbak.